Hai good people, kembali lagi bersama dengan saya. Saya akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu membaptis dengan Roh Kudus atau membaptis dengan Roh. Pernahkah Anda mendengar di gereja Anda belum pernah dibaptis oleh Roh Kudus? Atau ditanya oleh pendeta Anda di gereja Anda sudahkah dibaptis dengan Roh Kudus? Lalu apa arti atau pengertian apa yang dimaksudkan dengan baptisan Roh Kudus? Baptisan roh adalah karya Roh Kudus di dalam menjadikan setiap orang percaya menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Roh Kudus berkarya untuk menjadikan mereka sebagai umat yang kudus, yang khusus, yang bagi Allah. Baptisan Roh Kudus ini ada 7 kitab yang membahas, hanya ada 7. Yang pertama yaitu di dalam Matius pasal 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia, yaitu Yesus yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia, yaitu Yesus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yang kedua, Markus pasal 1 ayat 7 dan ayat 8. Ayat 8, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yaitu Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yang ketiga, Lukas pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yaitu Yesus yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia yaitu Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Keempat, Yohanes pasal 1 ayat 33. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air. Tetapi berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Yang kelima, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan ayat yang kelima. Ayat yang kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yang membaptis dengan Roh Kudus yaitu Yesus sendiri. Yang keenam, kali yang keenam disebutkan berkaitan dengan kejadian dan pengalaman yang telah lalu pada hari Pentakosta. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Yang ketujuh berbicara tentang skop yang lebih luas di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi di dalam 1 Korintus pasal 12 ini lebih berbicara tentang skop yang lebih luas mengenai baptisan dengan Roh Kudus. Lalu siapa yang membaptis kita dengan Roh Kudus? Yang membaptis kita dengan Roh Kudus yaitu Yesus Kristus. Bukan pendeta, bukan gereja, bukan hamba Tuhan, tetapi baptisan dengan Roh Kudus yaitu Yesus sendiri. Hanya sekali di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Tuhan Yesus memberkati.